Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, harga telur ayam di Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan telur ayam tersebut mencapai hingga 30% dari harga normal. Kenaikan telur ayam tersebut seperti yang terjadi di Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit. Naiknya telur ayam di salah satu pasar tradisional ini sudah terjadi sejak awal bulan Desember kemarin. Kenaikan telur ayam terjadi secara bertahap, di mana hingga pada Selasa 20 Desember, harga telur ayam ukuran besar tembus mencapai Rp62.000 per set atau sap. Sedangkan telur ayam ukuran sedang dijual Rp61.000 per sap, sementara ukuran kecil Rp60.000 per sap. Salah seorang pedagang telur di PPM Sampit, Nova Savela, mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi cukup signifikan dari harga normal, yaitu sekitar Rp55.000 per sap untuk ukuran besar. Nova menyebut naiknya telur ayam sebagai salah satu bahan makanan pembuatan kue tersebut rutin terjadi pada momen menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga telur ayam yang terjadi saat ini tergolong cukup tinggi. Setnya ada yang harga 60 itu yang kecil, terus 62 sama 61 yang sedang, 62 itu yang besar. Ini ada kenaikan. Berapa kenaikannya, Pak? Kenaikan bisa dibilang 30% lah, 40%-an. 30 sampai 40%. Iya. Dari harga berapa itu sebelumnya? Dulu tuh kalau misalnya harga normal tuh kan 53, 54, 55 itu normalnya. Sejak mendekati tahun baru. Mendekati. Awal Desember. Awal Desember kemarin. Iya. Naik sedikit demi sedikit kan. Perikatnya naik 3.000, 5.000, bahkan 10.000. Emang biasanya naik kalau akhir tahun. Setiap akhir tahun telur emang selalu harganya naik. Ini termasuk harga yang paling tinggi juga sih. Untuk saat ini? Iya. Termasuk kategori tinggi. Tinggi. Soalnya perikatnya 300 lebih. Oh, dulu kan harga normal kan di bawah 300, 250 perikatnya. Tingginya harga telur ayam di Sampit yang dipasok dari Pulau Jawa tersebut diprediksi masih akan terus terjadi hingga memasuki awal tahun 2023 mendatang. Bahkan ada kemungkinan harga telur ayam akan kembali mengalami kenaikan lebih tinggi. Masud Badarudin, Hayat TV. Sepanjang tahun 2022, layanan penyelamatan yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waring Timur meningkat drastis. Penyelamatan hewan membahayakan manusia menjadi yang paling banyak ditangani. Penyelamatan menjadi bidang baru Dinas Pemadam Kebakaran Kota Waringin Timur sejak beberapa tahun terakhir. Layanan terhadap bidang kesehatan setiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2022 ini, jumlah layanan keselamatan yang ditangani Dinas Damkar dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur mencapai hampir 400 kasus. Jumlah itu meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang jumlahnya kurang dari 300 kasus. Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, Hawianan, pada Senin 19 Desember mengatakan, layanan pada bidang penyelamatan adalah hal-hal yang sifatnya mengganggu ketentraman masyarakat. Menangani ular atau hewan liar masuk rumah menjadi kasus yang paling banyak dilayani. Hawianan menyebut meningkatnya layanan penyelamatan salah satunya karena sosialisasi kepada masyarakat terhadap tugas dan fungsi Damkarmat gencar dilakukan. Nomor telepon layanan Damkarmat juga sudah banyak diketahui masyarakat. Sekarang itu yang meningkat itu bidang penyelamatannya, rescue-nya. Ada beberapa yang yang kita layani, seperti menangani ular masuk rumah, kemudian sarang tawon, kemudian ya binatang-binatang yang membahayakan manusia, dan
sifatnya mengganggu ketentraman. Itu prinsipnya. Yang sudah kami tangani itu 300 hampir 400. Yang untuk penyelamatan 2022 ini. Jadi memang cukup banyak. Yang paling banyak itu ular. Nah, barangkali karena musim hujan ini mungkin ya. Ular, kemudian binatang-binatang yang lain juga. Tapi lebih dominan itu ular. Sekarang ini mungkin sosialisasinya yang agak gencar. Kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi di Damkar itu cukup familiar sekarang. Tapi walau bagaimanapun kita juga masih tetap punya keinginan untuk meningkatkan lagi, mensosialisasikan nomor itu. Sehingga diharapkan nanti pelayanan bisa lebih maksimal. Hawianan menambahkan pihaknya selalu siap menerima informasi atau laporan dari masyarakat terkait penanganan yang bukan bagian dari tugas Damkarmat, akan dikoordinasikan dengan dinas atau instansi yang berwenang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, berlokasi di Jalan Lingkar Utara, Jalan Insinyur Soekarno dan Jalur Wengga Metropolitan, pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Parulian, yaitu sampit di atas tanah seluas 20 meter kali 50 meter, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Halikinor beberapa waktu lalu. Penyelamatan menjadi bidang baru Dinas Pemadam Kebakaran Kota Waringin Timur sejak beberapa tahun terakhir. Layanan terhadap bidang kesehatan setiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2022 ini, jumlah layanan keselamatan yang ditangani Dinas Damkar dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur mencapai hampir 400 kasus. Jumlah itu meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang jumlahnya kurang dari 300 kasus. Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur Hawianan pada Senin 19 Desember mengatakan, layanan pada bidang penyelamatan adalah hal-hal yang sifatnya mengganggu ketentraman masyarakat. Menangani ular atau hewan liar masuk rumah menjadi kasus yang paling banyak dilayani. Hawianan menyebut meningkatnya layanan penyelamatan salah satunya karena sosialisasi kepada masyarakat terhadap tugas dan fungsi Damkarmat gencar dilakukan. Nomor telepon layanan Damkarmat juga sudah banyak diketahui masyarakat. Sekarang itu yang meningkat itu bidang penyelamatannya, rescue-nya. Ada beberapa yang yang kita layani, seperti menangani ular masuk rumah, kemudian sarang tawon, kemudian ya binatang-binatang yang membahayakan manusia dan sifatnya mengganggu ketentraman. Itu prinsipnya. Yang sudah kami tangani itu 300 hampir 400. Yang untuk penyelamatan 2022 ini. Jadi memang cukup banyak. Yang paling banyak itu ular. Nah, barangkali karena musim hujan ini mungkin ya. Ular, kemudian binatang-binatang yang lain juga. Tapi lebih dominan itu ular. Sekarang ini mungkin sosialisasinya yang agak gencar. Kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi di Damkar itu cukup familiar sekarang. Tapi walau bagaimanapun kita juga masih tetap punya keinginan untuk meningkatkan lagi, mensosialisasikan nomor itu. Sehingga diharapkan nanti pelayanan bisa lebih maksimal. Hawianan menambahkan pihaknya selalu siap menerima informasi atau laporan dari masyarakat terkait penanganan yang bukan bagian dari tugas Damkarmat, akan dikoordinasikan dengan dinas atau instansi yang berwenang. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya?
Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sementara itu pemirsa, guna merawat kebersamaan dan mempererat silaturahmi, Dewan Adat Daerah Kalimantan Tengah menggelar acara Hasupah Hasundau, yaitu di Betang Hapakat Palangkaraya dengan mengundang unsur lembaga organisasi dan pimpinan media. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Tengah menggelar acara Hasupah Hasundau di Betang Hapakat Palangkaraya pada hari Senin sore. Acara tersebut dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan para pimpinan lembaga penyiaran yang ada di Palangkaraya. Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan, jika kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kebersamaan dan silaturahmi antar warga, lembaga, dan organisasi yang ada di Kalimantan Tengah tetap terjaga. Oleh karenanya dalam kesempatan ini pula, pria yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah kembali mengajak semua pihak dan seluruh peserta yang hadir agar senantiasa menjaga kerukunan dan merawat kebersamaan, serta terus mempertahankan kegiatan positif semacam ini. Para tokoh agama, pimpinan ormas, pimpinan media, dan organisasi pers juga diberi kesempatan untuk menyampaikan sekapur sirih terkait acara Hasupah Hasundau yang diselenggarakan pada hari tersebut. Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan paket sembako dan tali asih, serta sesi foto bersama dengan seluruh perwakilan lembaga dan organisasi serta tokoh yang hadir. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan, Tim Liputan Silva TV. Dalam rangka mempererat silaturahmi antara keluarga Puruk Cahu perantauan dengan keluarga Puruk Cahu yang ada di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, digelarlah acara silaturahmi seluruh warga Puruk Cahu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Ansari MM. Kami persilakan. Ratusan warga asli Puruk Cahu mengikuti acara silaturahmi keluarga Puruk Cahu di perantauan ke Puruk Cahu dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara keluarga Puruk Cahu perantauan dengan keluarga Puruk Cahu yang berada di Puruk Cahu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Umum atau GPU Tira Tangkabalang Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada hari Selasa pagi. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Kegiatan Ansori menyampaikan, jika acara ini bermula dari program kerja yang disepakati oleh anggota grup WA Cukan yang dikelola oleh dirinya bersama warga Puruk Cahu lainnya.
ini kami mengadakan acara silaturahmi keluarga Puruk Cahu di perantauan ke Puruk Cahu. Itu adalah salah satu program dari grup WhatsApp kami Puruk Cahu, di mana kami mengadakan silaturahmi keluarga Puruk Cahu di perantauan ke Puruk Cahu. Di antaranya kami mendatangkan adalah Wali Kota Banjarmasin, orang Puruk Cahu sekarang ke Puruk Cahu. Itu di antaranya. Karena terbatasnya gedung, kami membatasinya yang 400 orang. Sebenarnya banyak yang ingin ikut lagi di sini, tapi karena terbatasnya gedung, jadi kami mohon maaf tidak bisa melaksanakan ini. Seharusnya yang melaksanakan adalah kerukunan keluarga Bekumpai, tapi karena ada sesuatu dengan hal mereka tidak bisa, jadi kami dari Grup Cukan tetap melaksanakan walaupun seadanya. Tidak hanya warga biasa, kegiatan ini juga mampu menghadirkan dua pimpinan daerah asal Puruk Cahu, yakni Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep, serta sejumlah pejabat daerah dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Mendeng, Pak. Nah, beliau itu umur 80 tahun dulu binaragawan. Binaragawan menjadi sehat. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.